MI, MA maupun Kober. Alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini bisa bertemu bersilaturahim dalam rangkaian perpisahan dan kenaikan kelas. Semoga pertemuan kita merupakan pertemuan yang membawa keberkahan, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, karena sudah siang nampaknya ini ibu-ibu sudah lelah nih dari pagi. Nanti akan saya sampaikan sedikit saja terkait pendidikan anak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya kita berharap kebersamaan kita dengan keturunan kita, dengan keluarga kita bukan hanya di dunia saja. Kita berharap bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di akhirat, di surga nanti, Allahumma amin. Di surah At-Tur ayat 21 dijelaskan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Terus tiang-tiang ingkang iman, kemudian dzurriyyahnya mengikutinya dalam keimanan, maka akan dipertemukan alhaqna bihim dzurriyyatahum, dipertemukan kembali nanti di akhirat. Jadi kita kumpul bukan hanya di dunia Bapak Ibu, tapi kita juga bisa kumpul dengan dzurriyyah kita nanti di akhirat. Namanya dzurriyyah. Dzurriyyah di sini bisa dzurriyyah minan nasab, juga bisa dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah minan nasab, nanti kelak kita akan dikumpulkan kembali dengan istri kita, dikumpulkan lagi dengan anak kita, dikumpulkan lagi dengan cucu-cucu kita, dikumpulkan lagi dengan kakek kita, dikumpulkan lagi dengan nenek kita, baik usul maupun furu', baik yang ke atas maupun ke bawah, semuanya bisa berkumpul. Termasuk bapak-bapak juga nanti kumpul lagi dengan istri yang ada di dunia. Ya, atau pengen ganti, Pak? Pengen ganti atau pengen gimana? Bapak-bapak juga nanti sama. Di akhirat juga sama ibu yang di dunia. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian semua bersama pasangan kalian, istri, suami, kalian semua digembirakan oleh Allah. Itu dzurriyyah minan nasab, baik yang usul maupun yang furu', yang pokok maupun yang cabang, ke atas maupun ke bawah, nanti bisa bersama hidup di surga, Allahumma amin. Yang kedua, dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah karena sebab. Dzurriyyah karena sebab ini dilandasi oleh mahabbah, cinta. Siapapun yang kita cintai nanti di dunia, maka nanti bisa bersama di akhirat. Bapak Ibu senang Kanjeng Nabi, nanti bareng Kanjeng Nabi. Bapak Ibu senang ulama, nanti bareng ulama. Bapak Ibu senang artis Korea, ya nanti bareng artis Korea. Pokoknya tinggal milih saja. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Maka kita perlu mencintai orang-orang yang pas, yang sesuai, yang setidaknya nanti bisa kita andalkan di akhirat. Juga termasuk dzurriyyah bisabab, yaitu hubungan antara guru dengan murid. Seorang guru bakal bertemu kembali dengan sang murid, Allahumma amin. Semoga anak-anak kita semua tergolong anak yang soleh, solehah, Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu ciri dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, salah satunya yaitu senantiasa berdoa.
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang ibadur rahman itu senantiasa yaqulun, berdoa, mengucapkan doanya bagaimana? Rabbana hablana, ya Allah anugerahilah kami, min azwajina, pasangan kami, baik istri maupun suami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Qurrata a'yun, qurrah itu maknanya dingin, yang mendinginkan mata. Mengapa kok qurrata a'yun? Karena dulu di Arab, ya, di daerah Arab, kalau ada perempuan dilamar seorang laki-laki, kemudian dia menangis, air matanya dingin, tandanya dia bahagia. Qurrata a'yun, ceritanya seperti itu. Dulu kalau di Arab, kalau ada orang dilamar, perempuan diam saja, tinggal lihat air matanya nanti, air matanya dingin atau panas. Kalau air matanya dingin berarti tandanya bahagia, qurrah namanya. Kalau air matanya panas, tandanya dia tidak bahagia, menolak lamaran seorang laki-laki. Nah, seorang anak itu bisa dijadikan qurrata a'yun, berarti ketika kita melihatnya kita bahagia, hati kita senang, tentram, tenang bersama dengan keturunan kita. Nah, qurrata a'yun itu indikatornya apa? Indikator qurrata a'yun yang pertama yaitu dia itu orangnya beragama, orangnya agamis, ibadahnya sregep, sholat 5 waktunya nggak ketinggalan, puasa Ramadannya tertib, disiplin, baca Qur'annya disiplin, bagus. Nah, agamanya bagus. Yang kedua, indikator qurrata a'yun, akhlaknya baik, punya akhlakul karimah. Bagaimana dia akhlak dengan orang lain, bagaimana akhlak dengan orang tua. Yang ketiga, indikator qurrata a'yun, dia punya pengetahuan yang memadai. Jadi memadukan antara nilai-nilai agama, nilai akhlak, dan pengetahuan, juga di dalamnya ada segi keterampilan, skill. Dan ini cocok dengan pendidikan yang sedang dikembangkan di Indonesia. Itu bisa dilihat di kitab tafsir. Qurrata a'yun indikatornya tadi 3. Pertama, orangnya agamis, taat agama. Yang kedua, akhlaknya baik. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan yang memadai. Inilah arah pendidikan kita. Nah, qurrata a'yun, bagaimana caranya agar anak kita menjadi qurrata a'yun? Pertama, dimulai dari usia kandungan 4 bulan. Ibu-ibu ketika hamil menuju 4 bulan, di mana ruh mulai ditiupkan, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Sering-sering membaca Al-Quran. Kalau istri hamil, bapak jangan sungkan-sungkan baca Quran di dekat istri sambil diusap-usap, karena anak sudah mulai merespon suara-suara. Jangan malah disendelkan dangdut koplo, Pak. Nanti anaknya jadi seneng dangdut koplo. Mulai usia 4 bulan sudah mulai didengarkan bacaan sholawat, bacaan Al-Quran, bacaan zikir, istighfar, dan lain sebagainya. Itu usia 4 bulan. Kemudian setelah lahir dikasih ASI, upayakan sumber ASI itu adalah dari rizki yang halal, yang thayyib, dari uang yang halal, dari makanan minuman yang halal. Kemudian bapak ibu jangan sungkan-sungkan setiap anak sedang tidur. Kalau anak sedang tidur, dibacakan surah Al-Qadar 7 kali di ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya dipegang,
dibacakan Al-Qadar 7 kali. Agar apa? Agar anak kita menjadi anak yang soleh solehah, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari dosa-dosa besar, dijauhkan dari mabok, dijauhkan dari judi, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari narkoba. Naudzubillahi min dzalik. Dibacakan Al-Qadar setiap kali anak tidur sebanyak 7 kali. Ibu-ibu sampun napa dereng? Sudah pernah mencoba belum, Bu? Dikodoni, Bu. Dikodoni. Kalau bapaknya rewel juga silahkan, Bu. Bapak sedang tidur dibacain Al-Qadar 7 kali. Kalau ibunya rewel juga sama, dibacakan Al-Qadar 7 kali. Itu Bapak Ibu sekalian, agar anak itu tidak nakal, anak itu gampang diatur, anak itu taat, birrul walidain, kedepannya dijauhkan dari maksiat-maksiat, dosa kecil maupun dosa besar. Itu Al-Qadar 7 kali, jangan ketinggalan. Dipegang ubun-ubunnya. Nasiyah. Nasiyah itu sering disebut di Al-Quran karena kunci lupa ubun-ubun. Nasiyah, nasiyah tinggal di bawah. Sering banget ya kata nasiyah itu ubun-ubun. Maka dipegang ubun-ubun, dibacakan Al-Qadar 7 kali setiap anak itu bagian dari riyadhah orang tuanya. Kalau semisal orang tua puasa berat, ya cukup baca Al-Qadar 7 kali itu. Puasa kan berat, puasa ini anak ya Bu ya. Nirakati anak tahajud dari jam 2 sampai subuh kan berat. Wiridan untuk anak juga berat ya. Bisa dengan yang minimalis baca Al-Qadar 7 kali. Insya Allah ada lafadznya. Kemudian yang berikutnya agar anak kita bisa qurrata a'yun, yaitu tempatkan di lingkungan yang baik. Jadi ada faktor bi'ah, faktor lingkungan yang baik. Tempatkan putra putri kita di tempat yang baik, karena lingkungan yang baik banyak mempengaruhi anak-anak kita. Lingkungan yang terbaik itu mana saja? Pertama, masjid. Sering ajak putra putri kita ke masjid. Kemudian lingkungan terbaik berikutnya apa? Yang paling utama itu rumah kita. Jadikan rumah kita itu sebagai baitul ilmi, rumah ilmu, sebagai baitul ibadah, rumah tempat ibadah. Jadikan rumah kita tempat ilmu, tempat ngaji, tempat untuk ibadah. Maka penting, sangat beruntung kalau ada Pak Ustadz, Pak Kiai, putranya mau ngaji sama dirinya. Ada Kiai kok anaknya mau ngaji sama dia. Ada Ustadz kok anaknya mau ngaji sama bapaknya sendiri yang juga Ustadz. Itu beruntung sekali. Beruntung sekali kita punya putra mau ngaji dengan kita, ilmunya nurun ke anak kita. Kadang-kadang kan sulit ya Pak ya. Bapaknya pinter ngaji, anaknya ora gelem ngaji. Dan itu nikmat yang sangat besar. Anak-anak kita mau ngaji dengan kita di rumah kita. Rumah kita dijadikan sebagai rumah ilmu, baitul ilmi, dan itu adalah tempat yang sangat baik untuk pendidikan anak. Apalagi anak-anak itu banyak mencontoh dari bapak dan ibunya. Ibu-ibu sebagai al-madrasatul ula, madrasah yang pertama. Maka yang paling bertanggung jawab terhadap kebaikan anak, soleh tidaknya anak itu sejatinya adalah orang tua. Kemudian tempat yang terbaik itu apa? Madrasah. Tempatkan putra putri kita di madrasah. Tidak cukup hanya lulus DTA, diniyah, takminiyah, awaliyah saja. Lanjutkan pendidikan agama ke diniyah, takminiyah, wusta, ke diniyah, takminiyah, ke atas lagi, syukur-syukur bisa masuk ke pesantren. Karena ilmu agama itu sangat luas. Ilmu agama sangat luas. Kita perlu memahami ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain. Ilmu yang fardhu ain baik dalam akidah,
fikih maupun dalam akhlak. Banyak sekali ilmu yang perlu kita pelajari, khususnya ilmu yang fardu ain. Itu bisa kita pelajari di madrasah-madrasah, dipelajari di pesantren-pesantren. Jangan sampai putra-putri kita tidak tahu kewajiban beragama apa saja kepada Allah. Kewajiban apa saja kepada Allah. Itu banyak terjadi. Orang-orang yang hanya fokus kepada ilmu umum tanpa memperhatikan pendidikan anak dalam bidang agama, banyak yang tidak mengetahui ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Maka teruskan putra-putri kita untuk sekolah madrasah. Jangan hanya khatam Al-Quran, tapi lanjutkan bisa khatam Safinah, bisa khatam Aqidatul Awam, bisa khatam Akhlaqul Banin. Itu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Syukur-syukur naik lagi kitab takrib, kitab kifayatul akhyar dan lain sebagainya. Itu sebagai bekal agar anak kita tahu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya agar bisa menjadi anak kita mudah untuk futuh, mudah untuk memahami ilmu, Bapak Ibu, salah satunya adalah jangan sampai telat bayar, Pak. Kalau pengen anak kita futuh itu gampang paham, memahami ilmu yang diberikan oleh gurunya, yang diberikan oleh kiainya. Salah satunya itu jangan telat bayar. Apalagi ditunda-tunda nanti sampai akhir semester. Teman saya itu melakukan penelitian, Pak, di 5 pesantren besar. 5 pesantren besar, kiai-kiainya diwawancarai. Tanya, kira-kira yang anak santri pinter-pinter itu yang seperti apa? Salah satunya, indikatornya, di orang tuanya itu disiplin dalam bayar syahriah pondok. Anaknya pinter-pinter, Pak. Tapi yang orang tuanya sudah mampu, ya, keluarganya mampu, uang ada, bayarnya ditunda, itu biasanya pahamnya ya ditunda-tunda, Pak. Pahamnya dikredit, Pak. Kalau yang sering bayar disiplin itu pemahamannya kontan, Pak. Dikasihnya kontan sama Allah. Kontan. Itu penelitian di 5 kiai, Pak. Jadi santri-santri yang bayarnya disiplin, orang tuanya yang mampu, tentunya sudah mampu, sudah ada uang, kok nggak dibayar-bayar, nanti ilmu anaknya juga nggak datang, dikredit, Pak, sedikit demi sedikit. Belum komplit sudah keburu boyong, sudah baru keluar, sehingga ilmunya nggak sempurna, setengah-setengah. Maka penting itu untuk ibu-ibu agar putra-putri kita futuh, gampang paham, baik di RA, di TK, di PAUD, di MI, di madrasah, di pesantren, dimanapun tempatnya, upayakan syahriyahnya, bulanannya tidak telat. Gitu, Haji Sobiah, gitu. Jangan telat, Bapak Ibu sekalian. Itu mempengaruhi futuhnya putra-putri kita. Dahulu Al-Imam Abu Hanifah sangat memperhatikan gurunya, guru bagi putranya. Al-Imam Abu Hanifah sangat alim. Putranya dititipkan ke orang lain untuk mengajarnya. Putranya diajarin baca Fatihah. Setelah putranya bisa baca Fatihah, Imam Abu Hanifah memberikan hadiah kepada gurunya 1000 dirham. 1000 dirham kalau di konvensi itu sekitar 94 juta. Gara-gara apa? Putranya bisa baca Fatihah. Kiainya dikasih hadiah 1000 dirham, 94 juta. Makanya Bapak Ibu yang punya putra-putri, ya, yang punya putra-putri sama kiai, sama guru-guru itu ya jangan terlalu dimuliakanlah guru-guru. Karena beliau-beliau adalah murabbil roh, yang mendidik roh anak-anak kita sekalian. Kalau ada rezeki
dipunjung gurunya, dimuliakan gurunya. Kalau kita nyembelih ayam, dikirimin dagingnya gitu. Insya Allah itu menjadi sebab putra putri kita itu mudah untuk futuh, mudah untuk terbuka ilmunya. Allahumma amin. Tentunya kita selaku pendidik banyak merasakan tuh anak ini kok angel temennya, angel temen, terus diulang-ulang si angel temennya. Salah satunya niku barangkali pertama kurang disiplin bayarannya, yang kedua kurang memuliakan ikramul asad, kurang memuliakan guru. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu faktor lingkungan sangat mempengaruhi, termasuk jangan sungkan-sungkan membawa putra putri kita ke masjid, ngajak sholat bersama, ngaji di masjid, tentunya dengan bimbingan kita agar anak kita tidak bermain, menjadikan masjid sebagai tempat bermain. Itu beberapa resep yang bisa kita lakukan agar anak kita menjadi qurrata a'yun. Selain dipesantrenkan, dibimbing dalam hal ilmu-ilmu agama, ilmu fardhu ain, juga didorong untuk menguasai ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Ada ilmu biologi, ilmu fisika, arsitek dan lain sebagainya. Itu bagian dari ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Semoga putra putri kita semua menjadi putra putri yang solih-solihah, qurrata a'yun. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, putra putri itu anugerah bagi kita, anugerah juga amanah. Bersyukur kita diberikan anugerah oleh Allah, diberikan putra putri, diberikan keturunan yang akan melanjutkan sujud kita di muka bumi. Nabi Ibrahim alaihi salam saking pengennya punya putra, saking pengennya punya putra, setiap saat berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahilah aku anak-anak solih. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Padahal beliau itu punya istri yang sudah tua, sudah punya istri yang tua, punya istri yang mandul, tapi doanya Rabbi habli minas sholihin, saraf, sepuh mandul. Karena tulusnya doanya Nabi Ibrahim, beliau diberikan putra. Pertama putra Sayyid Ismail usia 99 tahun baru punya putra. Kemudian punya putra Ishak ketika usianya 112 tahun. Itu Nabiullah Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, diberikan putra 99 sama 112 tahun. Doanya senantiasa Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahilah aku anak-anak yang sholih, keturunan yang sholih. Maka betapa besar anugerah Allah yang telah memberikan kita putra putri, memberikan kita keturunan, memberikan kita penerus bagi ibadah kita di muka bumi. Maka kita perlu syukuri, perlu kita didik sebaik-baiknya. Semoga menjadi amal jariah kita nanti setelah meninggal. Allahumma amin. Sebagai amal jariah, waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita nggak bisa mendidik putra putri kita menjadi qurrata a'yun, maka kebalikannya, putra putri kita itu bisa menjadi musuh nanti di akhirat. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sebagian dari pasangan kalian, dari anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian. Kalau kita nggak bisa mendidik menjadi qurrata a'yun, nanti kebalikannya akan menjadi aduwwan lakum, menjadi musuh. Nauzubillahi min dzalik. Musuh di mana? Di akhirat nanti. Menjadi pendebat kita nanti di akhirat, ditanya kenapa kamu seperti ini, lah itu
bapak saya yang ngajarin, bapak saya nggak ngajak saya sholat. Kenapa mau sholat? Ya bapak saya nggak ngajak sholat, ibu saya nggak ngajak sholat. Bapaknya datang lagi, apa benar kamu nggak perintah sholat? Ya dong, dia saya nggak mau sholat, bisa saya perintah. Akhirnya debat Pak, debat jadi musuh, saling menjatuhkan antara anak dengan bapaknya, antara anak dengan ibunya, saling menjatuhkan di akhirat agar bisa bersama-sama nanti masuk neraka. Nggak terima saya sendirian, bapakku yang nggak ngajarin saya, ibuku yang nggak didik saya. Nah itu menjadi musuh, harus kita waspadai, jangan sampai anak-anak kita nanti di sini kita rawat sebenar-benarnya, disekolahkan, nanti di akhirat malah jadi aduwwal lakum, menjadi musuh kita yang menjatuhkan kita ke neraka. Allahumma amin. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Maka kita harus hati-hati, harus kita waspada, kita doakan, kita riyadoi putra putri kita menjadi anak yang soleh solehah. Jangan berhenti hanya hatam Al-Quran, tapi lanjutkan ke pendidikan agama berikutnya agar memiliki pengetahuan yang komplit, menjadi kiai yang plus, ulama plus, bukan hanya menguasai ilmu agama tetapi juga menguasai ilmu-ilmu fardu kifayah, ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sudah masuk waktu zuhur, semoga bermanfaat, banyak kesalahan, semoga putra putri kita semua diberikan oleh Allah penjagaan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wahfadhhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Bapak Dr. Kiai Ali Mahfud MSI. Dan atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama-sama dengan baik dan tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelum kita akhiri acara ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.